Dalam episode-episode sebelumnya, Tonan sering menyebut rezim korup Orba. Apa sih rezim korup Orba? Bagaimana sebenarnya kisahnya? Bagaimana kisah awal kejayaannya? Bagaimana kisah keruntuhannya? Dan, apa sebenarnya penyebab keruntuhannya? Rezim Soeharto memperkenalkan istilah Orde Lama dan Orde Baru. Disingkat menjadi Orla dan Orba. Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru. Soeharto melakukan koreksi total terhadap pemerintahan sebelumnya dan menginginkan tatanan pemerintahan yang stabil. Orba berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Dikenal sebagai rezim yang otoriter dan militeristik. Untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan negara. Sesuai hasil seminar Angkatan Darat. Seminar kedua yang digelar pada tahun 1966. Untuk mencegah gonjang-ganjing politik. Indoktrinasi pun dilakukan dengan beberapa metode. Seperti menerapkan penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Soeharto tetap mengizinkan masyarakat membentuk organisasi, tapi dengan syarat menjadikan Pancasila sebagai asas tunggalnya. Melarang kritikan kepada pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Banyak perubahan politik dan ekonomi. Sayangnya, perkembangan itu dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela. Sehingga dua legitimasi utama Orba ambruk, yaitu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ambruk diterjang badai krisis ekonomi yang melanda Asia sejak 1997. Presiden Soeharto menjalankan Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun, untuk mencapai ekonomi dan pembangunan yang stabil. Untuk membendung laju inflasi yang mencapai 650%. Dan berakibat pada melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari. Inflasi tersebut berhasil ditekan menjadi 120% dalam waktu cukup singkat. Keberhasilan Repelita dapat dilihat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan. Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia karena keberhasilan Repelita dan swasembada beras pada tahun 1980 dan menghentikan impor beras. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil menjadi pengekspor beras. Orba juga melakukan pembangunan transportasi, baik transportasi darat, udara, atau laut. Harga kebutuhan pokok berhasil dikendalikan. Perekonomian Indonesia memang berkembang pesat. Pembangunan Orba dibiayai dengan utang luar negeri. Perekonomian Indonesia memang melaju pesat. Pembangunan infrastruktur yang merata, tapi diikuti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan rakyat.
Perekonomian negara goyah ketika krisis moneter melanda Asia dan memicu aksi demo mahasiswa bersama masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Masyarakat dan mahasiswa menginginkan reformasi untuk menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi Orba dilakukan terpusat. Soeharto memanfaatkan BUMN untuk memperkokoh kekuasaannya. Berbagai jabatan strategis BUMN diberikan kepada loyalisnya, kepada purnawirawan militer, kerabat dan kroni-kroninya, untuk menjaga loyalitas terhadap Orba. Soeharto juga memonopoli bisnis swasta untuk memperkaya keluarganya. Indeks persepsi korupsi di Indonesia sangat buruk. Indonesia menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Akhirnya Orba ambruk karena tidak kuat menghadapi krisis. Krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, sehingga banyak aktivis diculik. Terjadi juga tragedi penembakan Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh di halaman kampusnya. Korupsi, kekejian, dan kekerasan membuat rakyat muak, yang semakin mendorong masyarakat menentang pemerintah. Membuat Presiden Soeharto mundur pada tahun 1998. Mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998, yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Soeharto pun dikenal sebagai presiden terkorup sedunia, dengan perkiraan korupsi 20 miliar dolar AS. Dana tersebut ada di 7 yayasan miliknya. Contohnya Yayasan Super Semar. Mahkamah Agung tahun 2010 memvonis Yayasan Super Semar untuk mengganti kerugian negara sekitar 3 triliun rupiah. Namun, putusan tersebut tidak berhasil dieksekusi karena aset Yayasan Super Semar tidak cukup. Orde Baru merupakan masa yang sangat panjang. Lebih dari 3 dasawarsa, 32 tahun. Berbagai konflik terjadi dalam masa itu, hingga akhirnya runtuh karena beberapa faktor. Runtuhnya Orde Baru diketahui karena krisis moneter yang berlangsung lama, dan banyak hutang luar negeri yang bikin parah kondisi Indonesia. Semua itu akibat penyimpangan terhadap konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Kenyataannya, ada monopoli ekonomi dan para konglomerat yang menguasai ekonomi. Pada akhirnya Indonesia tidak kuat menghadapi krisis dalam sektor ekonomi. Terlebih karena praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itulah yang bikin Indonesia jatuh terpuruk dan jadi catatan terburuk. Catatan sejarah yang kita tidak mau mengulanginya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kata Bung Karno, jas merah.